Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pemirsa JNS TV, siang ini kami tengah berada di warung Batu Akik atau semacam apa nih? Pasar Pasar Batu Mulia, Pasar Batu Akik, Pasar Permata Batu Akik, juga Pasar Tosan Aji Keris, juga Pasar Kacamata yang ada di wilayah area Geladak Kasunanan Keraton Surakarta Hadiningrat, Jalan Pakubuwono, Solo. Dengan adanya PPKM sesuai dengan instruksi Mendagri sekaligus SE dari Wali Kota Surakarta, adanya PPKM darurat selama dari tanggal 3 Juli sampai 20 Juli. Kali ini benar-benar imbasnya cukup dirasakan oleh mereka pelaku usaha pedagang batu mulia, batu akik atau Tosan Aji Keris, juga kacamata. Mereka kena imbasnya cukup besar sekali. Artinya selama ini yang setiap harinya ramai dengan pembeli pengunjung dari berbagai luar kota, dengan adanya PPKM selama 17 hari bahkan diperpanjang lagi hingga rencana tanggal 25 Juli ini, benar-benar mereka merasakan dampak ekonominya, imbas ekonominya, karena sehampir tidak kurang dari 300 pedagang batu mulia, Tosan Aji, serta kacamata kali ini benar-benar tiarap, tutup. Hanya beberapa orang saja yang dengan terpaksa berani membuka lapaknya, kiosnya, ataupun dagangan yang kacamata dengan gerobaknya. Yang jelas, kalau mereka tidak membuka lapaknya atau usaha dagangannya, bisa dipastikan lagi kendilnya tidak akan mengepul. Artinya dapur yang ada di rumah tidak akan keluar asapnya. Berarti sama sekali kosong dengan pemasukan. Untuk lebih jelasnya, kali ini JNS TV berhasil bertemu dengan salah seorang pedagang batu mulia, batu akik. Pak, sampai namanya siapa, Pak? Pak Tanto. Pak Tanto. Pak Tanto. Di sini sebagai apa, Pak? Ya cuma jualan batu ini, Pak. Cuma jualan batu. Jualan batu akik ini. Iya. Pak, dengan adanya PPKM selama 17 hari dan diperpanjang ini, sampai dampaknya pripun, Pak? Dirugikan nggak? Iya, jelas itu Pak, dirugikan karena pemasukan mulai berkurang dan sangat mengeluh, resah karena ya tidak ada pemasukan Pak. Sama untuk sekali. Iya, untuk mencukupi kebutuhan di rumah itu keluarga itu Pak. Itu jadi gimana lagi, ini ya harus saya tetap berjualan karena untuk mencukupi kebutuhan di rumah. Kalau enggak jualan gimana lagi Pak? Tapi ya dengan suasana PPKM ini tetap ada pembeli, Pak? Ya tapi tidak begitu hari biasanya. Kalau setelah ada PPKM itu berkurang sama sekali, gratis Pak, sangat gratis berkurangnya itu. Paling 1-2 orang? Ya 1 orang 2 orang, gimana lagi? Karena jalan-jalan di mana ditutup dan orang akan masuk ke sini kan sudah tidak bisa lagi. Gimana lagi Pak, pembeli tidak bisa datang, otomatis berkurang sama sekali, gratis Pak, pokoknya gitu. Padahal sebelum PPKM itu sehari bisa puluhan mereka datang ke lapak Bapak. Iya, banyak orang yang ke sini Pak, karena jalan bebas, nggak ada larangan apa-apa. Setelah ada PPKM itu kan berkurang, tamu-tamu yang datang ke sini sangat jarang gitu Pak, gitu.
kalau selama sebelum adanya PPKM, kalau boleh tahu, Bapak bisa memperoleh penghasilan sampai berapa Ya, ribu, Pak? ya enggak begitu jutaan karena sekarang kan sudah setelah ada corona sudah lama ya Pak ya, sudah 1 tahun lebih tuh. Itu sekarang mendapat hasil paling 100, 200, 300 itu aja. Kalau dulu enggak, kayak begitu loh Pak. Apalagi ada PPKM ini, Ji. Wah ini sama gratis ya, itu yang saya utarakan itu Pak Bisa menjadi 3 hari sekali baru terima tamu, Pak? ya Atau setiap hari ada tamu? ya paling 1-2 orang itu aja yang pembeli itu Itu gimana? paling 50, 100 itu, Iya Pak? paling untuk 100 mungkin iya pokoknya itu di bawah pokoknya 100-an lah Pak. Kalau keinginan Bapak dengan adanya PPKM yang diperpanjang ini, keinginan Bapak apa? Ya maksud saya ya saya mengimbau supaya dekat lekas nggak ada PPKN Pak, nggak ada apa ya pembatasan orang beraktivitas gitu loh Pak. Maksud saya gimana ya bisa bebas seperti yang dahulu gitu loh Pak. Terus gimana lagi Pak? Ya, itu. Kalau selain Batu Mulia atau Batu Akik di sini yang dijual apa saja, Pak? Ya kalau di ini berjualan beraneka apa Pak, jenis-jenis apa kacamata, keris, apa tuh barang-barang antik ya, ada juga Pak. Itu apa itu pokoknya banyak apa Pak, banyak itu yang berhubungan dengan misalnya beskap apa itu untuk manten itu loh Pak. Oh, pakaian ya, Pakaian busana busana Jawa manten itu, Pak, untuk ya? iya itu banyak. Sekarang Macam-macam. kondisi mereka sama, Pak? Sama Sepi, itu ya? juga nih banyak yang tutup gitu loh Pak. Ini yang buka juga mau batu gitu iya kan? Ini yang buka mungkin ini yang batu lainnya tutup semua. Ji, terima kasih Oke, Bapak. ya Ji. makasih Pak. Nah, demikian wawancara JNS TV dengan salah satu pedagang lapak Batu Mulia, Batu Akik, Kalau di dalam sing tutup. yang mereka pada dasarnya karena keterpaksaan tidak bisa membawa uang pulang ke rumah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, apapun resikonya berani ditempuhnya. Namun demikian juga tidak sedikit lapak-lapak mereka yang benar-benar ditutup, sama sekali tidak berjualan. Nah, paling hanya beberapa lapak saja yang berjualan batu mulianya, batu akiknya. Nah, kali ini benar-benar suasana sepi, padahal selama tidak ada PPKM selama ini, baik itu pedagang batu mulia, batu akik, pedagang tosan aji, keris, pedagang kacamata, bahkan ada semacam pedagang dari busana adat tradisi Jawa, baik itu blangkon maupun busana-busana tradisi Jawa lainnya. Kali ini benar-benar suasana pasar Batu Akik yang ada di Geladak Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat ini benar-benar sepi pembeli, sepi pengunjung. Bukan hanya lapak ataupun gerobak-gerobak kecil untuk menjajakan dagangannya, bahkan kios pun terpaksa ditutup karena tidak adanya pembeli yang berkunjung ke pasar Batu Akik Geladak Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat Solo. Benar-benar
suasana sirkulasi perdagangan, sirkulasi uang, perdagangan batu akik, batu mulia, serta tosan aji, baik itu keris maupun tombak, serta pakaian adat busana tradisi Jawa dari blangkon hingga jas. Juga mereka penjual kacamata. Benar-benar kali ini tiarap, benar-benar kali ini dagangannya tampak sepi, kalaupun terpaksa harus dibuka lapaknya. Hanya saja karena mereka terpaksa setiap harinya harus pulang membawa uang, dengan berbagai alasan apapun, bukan berarti mereka tidak mengindahkan prokes COVID-19, melainkan karena memang kebutuhan yang mendesak. Artinya kebutuhan masalah perut yang harus dipenuhi, sehingga